Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Rizky Amalia dengan NIM D41202324 dari Prodi Manajemen Agroindustri Golongan E. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi wirausahawan sukses. Di sini saya akan membahas wirausahawan sukses yaitu Nadiem Makarim. Beliau adalah pendiri dan CEO Gojek. Berikut profil dari Nadiem Makarim. Beliau lahir di Singapura 4 Juli 1984. Beliau menempuh pendidikan SD di Jakarta, SMA di Singapura, lalu melanjutkan kuliah di Brown University di jurusan International Relations, lalu melanjutkan pada program Master Business of Administration MBA Harvard Business School di Harvard University. Lalu, karir beliau yang pertama yaitu beliau bekerja sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey and Company. Yang kedua, beliau bekerja di CEO founder Zalora Indonesia. Dan yang ketiga, beliau bekerja di CEO startup Kartuku. Dan yang keempat, beliau bekerja sebagai CEO founder atau CEO Gojek. Nadiem Makarim dikenal sebagai pendiri Gojek, perusahaan startup transportasi berbasis online yang paling terkenal di Indonesia dan sudah beroperasi di beberapa negara di Asia Tenggara. Nadiem Makarim dilahirkan di Singapura 4 Juli 1984. Beliau memiliki ayah bernama Nono Anwar Makarim yang berasal dari Pekalongan yang berprofesi sebagai pengacara dan ibu bernama Atika Al-Gadri dari Pasuruan yang bekerja di bidang non-profit. Nadiem Makarim memiliki dua saudara perempuan. Istri Nadiem Makarim bernama Franca Franklin. Mereka menikah pada tahun 2014 yang lalu. Dari pernikahannya ini, Nadiem Makarim mempunyai anak bernama Solara Franklin Makarim. Pendiri Gojek ini mengenyam pendidikan SD di Jakarta. Dari informasi yang didapat, Nadiem Makarim menyelesaikan masa SMA di Singapura. Setelah lulus, ia kemudian berangkat ke Amerika Serikat dan kuliah di Brown University di jurusan International Relations. Pendiri Gojek ini juga pernah mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Tamat dari Brown University, Nadiem Makarim kemudian mengambil program Master Business of Administration di salah satu kampus paling bergengsi di dunia, yakni Harvard Business School di Harvard University. Perjalanan karir yang beliau tempuh, yaitu yang pertama, beliau bekerja sebagai konsultan manajemen di MC Kinsey and Company. Selepas lulus dari Brown University, Nadiem Makarim mengawali karirnya sebagai seorang konsultan manajemen di perusahaan konsultan MC Kinsey and Company di tahun 2006 dan kemudian berhenti karena melanjutkan studinya di Harvard University. Setelah menyelesaikan masternya di Harvard University, Nadiem bekerja sebagai CEO founder Zalora Indonesia sekaligus managing editor di sana. Setelah keluar dari Zalora, ia kemudian bergabung dengan perusahaan startup Kartuku, sebuah perusahaan penyedia layanan pembayaran non-tunai di Indonesia. Namun kelak perusahaan Kartuku diakuisisi oleh Nadiem Makarim untuk memperkuat lini GoPay dari Gojek. Di Kartuku, ia menjabat sebagai Chief Innovation Officer Kartuku. Setelah memiliki banyak pengalaman selama bekerja di perusahaan ternama, Nadiem Makarim kemudian memutuskan resign atau mengundurkan diri dari tempat beliau bekerja. Di usia yang masih muda dan memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi, beliau mencoba merintis perusahaan sendiri. Ia kemudian mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2010. Nadiem yang kala itu sedang bekerja di MC Kinsey and Company lebih sering menggunakan jasa ojek ketimbang menggunakan mobil, karena mobilitasnya yang tinggi serta tingkat kemacetan di Jakarta yang tinggi. Di sisi lain, beliau menemukan kenyataan bahwa beliau sulit menemukan ojek saat dibutuhkan. Beliau juga melihat kenyataan bahwa tukang ojek hanya menghabiskan waktunya menunggu pelanggan dan cukup sulit mencari pelanggan. Fakta tersebut beliau dapat dari hasil bincang-bincang dengan beberapa ojek langganannya. Disinilah beliau melihat ada masalah supply and demand yang menurutnya tidak sesuai. Sehingga dengan mendirikan Gojek bisa menjadi
problem solving untuk masalah yang beliau alami. Di sini Nadiem berharap bahwa dengan layanan transportasi yang cepat serta pengiriman yang cepat untuk membantu warga Jakarta. Dari masalah tersebut, Nadiem Makarim kemudian mendirikan Gojek pada tahun 2010. Beliau menggunakan garasi mobilnya sebagai kantor pertama dari Gojek yang beralamat di Jalan Kerinci, Jakarta Selatan. Saat itu, pemesanan Gojek belum menggunakan aplikasi seperti sekarang. Nadiem pada awalnya menggunakan call center sebagai perantara antara driver Gojek dan pelanggan. Sistemnya, pelanggan menelpon call center untuk melakukan orderan ojek. Kemudian, call center menginformasikan detail orderan kepada pengemudi ojek untuk dilaksanakan. Faktanya, selama 3 tahun sejak berdiri, Nadiem membiayai operasional perusahaan dari uangnya sendiri karena belum mendapatkan investor. Lambat laun, usaha Nadiem Makarim mulai berkembang. Di tahun 2014, beliau pertama kali mendapat suntikan dana untuk mengembangkan Gojek dari North Star Group, sebuah perusahaan investasi asal Singapura. Kemudian Redmart Limited dan Simplistic Pte Ltd ikut menyuntikkan dananya di Gojek. Melihat perkembangan positif dari Gojek yang dibangun oleh Nadiem Makarim. Tahun 2015 bisa dikatakan sebagai tahun terbaik dari Gojek sebagai sebuah perusahaan startup. Di tahun itu, Gojek meluncurkan aplikasi pertama di platform mobile phone. Ini juga merupakan langkah untuk menarik minat pelanggan baru menggunakan jasa Gojek sekaligus memperkenalkan model bisnisnya di masyarakat luas. Tak butuh waktu lama, masyarakat kemudian berbondong-bondong menggunakan aplikasi Gojek. Selain itu, pemberitaan media yang gencar mengenai Gojek sebagai aplikasi transportasi berbasis online turut mengangkat nama Gojek di mata masyarakat Indonesia. Gojek mengedukasi masyarakat bahwa dengan aplikasi Gojek, maka masyarakat dapat dengan mudah memesan dan mendapatkan layanan ojek yang aman dan nyaman serta cepat. Dengan segera munculnya Gojek ini, kemudian merevolusi gaya hidup masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi, terutama ojek. Pengguna aplikasi Gojek terus-menerus bertambah banyak. Di sisi lain, guyuran dana dari investor terus bertambah bagi Gojek seperti dari SoftBank hingga Google. Nadiem Makarim sebagai CEO Gojek terus memperluas lini bisnis Gojek. Gojek kemudian memperkenalkan lini bisnis lainnya seperti jasa pengantaran paket melalui GoSend, jasa pemesanan makanan melalui GoFood, jasa pembersihan rumah melalui GoClean, serta jasa pembayaran melalui GoPay. Inovasi layanan serta strategi perusahaan yang bagus membuat Gojek berkembang sangat pesat dan dikenal sebagai perusahaan jasa transportasi berbasis online terbesar di Indonesia. Pada awalnya berdirinya tahun 2010, Nadiem Makarim hanya memiliki 20 driver Gojek. Di tahun 2019, beliau dan Gojek sudah memiliki 2 juta driver Gojek yang tersebar di seluruh Indonesia. Dikutip dari CNBC Indonesia, pengguna Gojek sudah mencapai ratusan juta dan menangani pemesanan lebih dari 3 juta pemesanan setiap harinya. Ekspansi Gojek sendiri sudah mencapai 5 negara di Asia Tenggara dan tersebar di 207 kota. Gojek kemudian bertransformasi sebagai salah satu perusahaan startup tersukses di Indonesia yang berada di level Dekakorn. Dekakorn sendiri adalah sebutan untuk perusahaan dengan nilai atau valuasi perusahaan mencapai 140 triliun. Setelah lama menjadi CEO Gojek, kemudian pada bulan Oktober 2019, beliau kemudian memilih mengundurkan diri dari Gojek, perusahaan yang beliau sudah bangun selama bertahun-tahun. Walaupun memutuskan mundur, Nadiem Makarim masih memiliki saham sekitar 4,81%. Setelah mundur dari Gojek, Nadiem Makarim kemudian ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 hingga 2024. Nadiem Makarim menjadi menteri termuda dalam kabinet tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.